Berhenti menyakiti hati rakyat. Masa anggota DPR bilang rakyat tolol? Yang tolol siapa? Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gudono di acara kelas WhatsApp Kompas.com. Gaspol mobil gas pasti nampol. Spesial hari ini kita akan berbincang langsung eksklusif dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Pak Yusuf Kalla tentang perkembangan situasi hari ini, situasi yang membuat kita semua sedih, geram, dan merasa berkecamuk ya semuanya karena situasi demonstrasi dan kemarahan publik yang kita lihat beberapa hari ini. Kita sudah tersambung dengan Pak JK sore hari ini. Pak JK, selamat sore. Siap Pak JK? Izin, makasih banyak buat waktunya Pak. Pak, kalau boleh untuk menanyakan pandangan Bapak hari ini. Apa yang melihat hari ini situasi rakyat kayaknya marah dan memuncak. Menurut Pak JK, apa yang kemudian menjadi pemicu dan rasa sakit hati masyarakat yang luar biasa besar berapa hari ini Pak? Ya, ini kan dimulai kemarin ya, mulai tanggal 25 malah 25, Ya. 28 demo itu dimulai daripada soal DPR yang tunjangannya besar, dan pihak rakyat itu banyak yang nganggur, banyak yang susah. Kemudian ngomongan lagi anggota DPR mengatakan tolol. Ini semua menyiapkan penyebab. Tapi sebenarnya juga kegelisahan masyarakat ini sudah banyak kali akibat ekonomi makanya ya. Itu juga terjadi. Kenapa tiba-tiba marah, buruh marah, ojol marah, mahasiswa marah. Ini kan gabungan daripada semua itu. Nah ini mudah-mudahan bisa selesai hari ini. Karena kalau tidak ekonomi kita jadi susah lah. Nanti kalau ekonomi susah, semua orang susah. Oke, artinya Pak JK melihat tadi press release statement dari Pak JK kan mengajak semua elemen untuk menahan diri untuk menjaga keamanan dan bangsa ini. Karena kalau demo ini terus terjadi justru ekonomi akan makin susah Pak JK melihatnya. Iya, ekonomi makin susah, rakyat yang sudah susah akan makin susah. Itu bukan hanya itu, semua masyarakat, pengusaha susah, mahasiswa pelajar susah karena semua tidak kuliah ditunda apa dan sebagainya. Masyarakat susah, polisi susah tentu. Tapi polisi juga ya tentu mempunyai tadi kekeliruan, kesalahan kenapa menginjak orang. Itu juga sebenarnya. Iya, iya. Nah, tapi kalau kita lihat kan kemarahan publik yang terjadi hari ini juga karena tadi seperti yang sudah disampaikan Pak JK, adanya ketimpangan, adanya situasi di mana ada anggota dewan yang justru mengatakan tolol pada masyarakat yang kemudian melakukan kritik. Pak, apa yang harus dilakukan oleh para elit-elit kita di parlemen, para politisi ini supaya tidak berjarak dengan masyarakat atas situasi ini, Pak JK? Tentu anggota DPR itu sudah sadar atau harus sadar bahwa kehidupan yang berlebihan itu melawan situasi dewasa ini, ekonomi yang sulit ini kan. Jadi harus berhenti ngomong begitu dan juga jangan terlalu banyak tunjangan, jangan pada saat semua orang menghemat ya tidak menghemat kan. Kemudian masyarakat juga harus menyadari mudah-mudahan ini bisa selesai hari ini karena kalau tidak berlanjut terus ya ekonomi susah, penghasilan masyarakat juga akan lebih menurun lagi, lebih susah lagi. Lebih susah lagi.
Hari ini tadi kita lihat Presiden Prabowo sudah menyampaikan statementnya Pak JK, mengatakan bahwa sangat kaget dan meminta diusut tuntas atas tragedi dari mobil Brimob itu yang menginjak melindas pengendara ojol itu. Pak JK melihat statement dari Pak Prabowo, apakah ini sudah cukup bisa untuk meredam amarah publik atau mesti ada sesuatu yang lebih real yang harus dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo? Ya, kalau kondisi seperti ini, statement itu memang bisa mengurangi, tapi kadang-kadang orang hiraukan statement itu karena masih emosi. Masyarakat dalam hari ini, dalam sekarang emosi semuanya. Emosi dalam hal harga diri, emosi karena kehidupan yang sulit di antara mereka, harga beras naik contohnya, emosi semua karena itu kan. Ya, jadi emosi ini harus diredam dulu dengan tindakan yang baik, dengan permintaan maaf, kemudian pemerintah mengambil langkah-langkah yang betul untuk memperbaiki situasi, memperbaiki ekonomi kita, dan bagaimana pengusaha. Karena kalau ini terus kacau, juga katakanlah pengusaha dari luar takut masuk ke Indonesia. Ya, Investasi makin sulit jadi ini kan. ya. Karena ini seperti kayak situasi mungkin yang nggak jauh beda di 98 dulu, demonstrasi parah, ya investasi akan macet ya Pak JK ya. Iya, akan macet. Oke. Situasi akan tambah sulit. Sama dengan tahun 98, jangan terjadi seperti itu. Ya kan? Ekonomi kacau, kita krisis. Berapa Ya. tahun kita krisis itu akibat keadaan seperti ini. Oke, Pak JK, salah satu tuntutan publik atau yang menjadi salah satu amarah adalah soal bagaimana kemudian tindakan aparat kepolisian kemudian membuat satu korban meninggal lagi. Kalau kita lihat dalam beberapa rentang waktu terakhir ini kan memang ada banyak, ini bukan cuma kasus ini aja Pak, ada beberapa kasus-kasus yang lain. Kapolri sudah meminta maaf tadi malam, tapi cukupkah dan apakah memang seorang Presiden Prabowo Subianto juga harus mengambil alih situasi di kepolisian? Apa cara yang bisa dilakukan untuk membenahi situasi ini, Pak? Artinya polisi sudah minta maaf, sudah melakukan tindakan kepada 7 orang polisi itu yang berbuat. Ya memang masyarakat tentu ingin mengetahui betul apa benar tindakan itu dilaksanakan dengan sepenuhnya. Itu juga. Ya, tapi yang penyebab utamanya kondisi hari ini ekonomi kita harus lebih baik, harus lebih baik. Anggaran harus dipelihara dengan baik, didahulukan tentu kepentingan yang urgent gitu. Siap. Pak JK, kalau aku ini kan dulu 98 masih kecil, Pak. Tapi kalau Pak JK kan waktu itu juga sudah luar biasa itu, Pak, hari itu. Ini situasi hari ini dengan 98 tuh hampir menyerupai nggak sih, Pak? Awalnya sama saja memang begini. Dulu kan pemerintahan, masalah Pak Harto, kemudian juga krisis ekonomi, dimulai dengan 2 hal. Jadi memang selalu saya katakan, jangan terjadi krisis politik bersamaan dengan krisis ekonomi. Kalau itu terjadi, ini memang bahaya. Karena itu kita harus jaga itu. Kalau krisis politik saja mungkin bisa selesai dengan dialog, dengan perundingan atau dengan saling ini. Tapi kalau bersamaan dengan krisis ekonomi, semua orang kena. Dan situasi ini mengarah ke situ, Pak JK. Pak JK lihat ya hari ini ada krisis politik juga. Iya, semua tahu ekonomi kita susah, banyak PHK. Buruh minta gaji naik, tapi tidak naik. Itu kan semua mahasiswa mengkritik tentang pada saat yang ekonomi sulit, tapi DPR naik gaji. Itu jangan. Itu semua kombinasi daripada masalah itu pada saat masyarakat lagi susah, ini menyebabkan kejadian ini hari ini. Karena itu dua-duanya harus diatasi. Oke. Pak JK, apa yang harus dilakukan oleh yang pertama satu DPR dulu nih Pak, para elit-elit politik kita di DPR, dan yang kedua apa yang harus dilakukan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini kan juga pimpinan dari koalisi besar, koalisi Indonesia Maju nih Pak. Iya, kalau DPR tentu sudah minta maaf, menarik diri, diam. Itu artinya, tapi harus yakin betul seperti itu tidak terjadi lagi. Ya, Pak Prabowo tentu harus mengontrol keadaan kabinet, bagaimana penanganan
ekonomi, penanganan buruh, atau tidak hanya membentuk tim di lembaga demi lembaga, tidak, tapi betul-betul tindakan nyata gitu. Bagaimana mengatasi, karena intinya kan yang masalah ekonomi, orang menganggur karena banyak PHK. PHK terjadi karena industri menurun. Ini banyak masalah memang ini. Oke. Ada masalah dari luar, ada masalah dari dalam. Hmm. Harus tindakan yang tepat seperti itu. Oke. Ada juga pihak yang mengatakan bahwa demonstrasi ini diorkestrasi pihak dari luar. Pak Jika sepakat dengan itu atau Pak Jika melihatnya memang ini kemarahan publik yang jujur, Saya Pak? kira bisa saja ada, tapi lebih banyak disebabkan oleh masalah kita sendiri. Hmm. Ya, ya itu yang harus dilihat. Karena walaupun ada dari luar, kalau tidak ada situasi yang memicu, juga tidak terjadi. Ya orang mau nunggangin dari luar pun nggak akan terjadi ya Pak kalau Iya, situasi domestik kita oke gitu ya Pak. ya. Pak Jika, kalau sekarang melihat situasi politiknya nih Pak, tadi soal ekonominya Pak Jika memang sudah membedah dengan apa secara mendalam. Secara politik ya, apakah kemarahan publik yang tumpah ruah beberapa hari ini juga akibat dari tidak adanya oposisi? Kalau kita lihat kan dalam pengalaman Pak JK jadi wakil presiden tuh mendampingi Pak SBY periode pertama oposisinya ada, Pak Jokowi periode pertama oposisinya juga ada. Nah, apakah yang kali ini tuh kemarahan itu karena nggak ada oposisi yang jelas itu Pak? Salah satu, posisi itu bukan karena hanya ada oposisi, tapi ada yang mengoreksi kalau ada yang salah. Oposisi kan begitu, dia bukan hanya sekedar melawan pemerintah, tapi mengoreksi. Walaupun ada posisi tapi tidak mengoreksi, tidak memberikan apa itu koreksi apabila ada yang keliru, itu juga tidak akan ada manfaat. Ya Oke. memang sekarang orang diam semua. Akhirnya masyarakat memilih untuk turun sendiri ke Ya, jalan gitu Pak. makanya masyarakat jadi oposisi sendiri. Oh, oke oke oke. Tapi kalau semua dirangkul itu memang jadinya butuh semua dirangkul atau memang butuh oposisi nih Pak? Karena kan katanya Pak Prabowo sendiri kan kalau misalnya semua dirangkul juga bisa memberikan kritik dari dalam itu pada dasarnya gimana Pak? Iya, sih. Artinya dalam sistem demokrasi harus ada penyeimbang. Ya, Kalau tidak ada yang mengimbangi, tidak ada yang mengoreksi, tidak ada yang memperingatkan, itu nanti pemerintah kadang-kadang salah arah akan terus masalah. oh oke 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 oke. Kalau lihat kita di zaman Orde Baru juga kayak gitu kayaknya ya Pak? Ya, Oposisi Orde Baru juga mati. begitu. Zaman Pak Harto tidak ada oposisi. Sehingga tiba-tiba meledak, perlawanan dilakukan di jalanan gitu ya. Iya, pada saat ekonomi susah, jangan lupa. Oh, pada saat ekonomi susah. Kunciannya Eh, semuanya itu soal ekonomi yang susah ini ya, Pak ya? iya, ada krisis, waktu itu kan krisis ekonomi, jangan lupa, ya kan? Ya, Berkembang ada masalah politik, ya terjadilah ya, tahun 98 itu. oke. Pak jika melihat dari sisi ekonomi, apa yang harus diambil oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran hari ini nih, Pak? Karena ini kan masalahnya ekonomi dulunya. Ia memberi kesempatan kepada para pengusaha untuk bekerja dengan baik, jangan ditekan terus, jangan dimarahi, tapi diberi insentif yang baik, perlakuan yang baik, dan dibantu. Ya. Siap-siap. Pak jika melihat memang ada tekanan pada pengusaha hari-hari ini, Pak? Iya. Mm-mm. Oh, Nah itu masalahnya. oke. Ya. Siap. Oh, Pak, ini terakhir nih, Pak. Ini kita melihat juga bahwa situasi sekarang ini tak lepas dari profesionalisme apa pihak kepolisian juga yang kayaknya kalau sama demonstran ini terlalu keras sampai akhirnya ya kita lihat ada yang meninggal semalam. Ya. Butuh reformasi besar-besaran nggak Pak di tubuh Polri kita ini? Ya, berperilaku baiklah. Semua juga orang mengetahui sekarang tatanan hukum di Indonesia kan semua ada masalah sebenarnya. Bukan hanya polisi. Tatanan hukum yang harus diperbaiki, harus disiplinkan seperti itu. Karena mungkin polisi juga anak buah ya ikhlasin saya, tapi melihat keadaan umum Oh, oke. banyak mengambil keuntungan daripada keadaan ini, maka anak buah mungkin juga tidak disiplin jadinya. Artinya apa reformasi hukumnya tidak hanya pada polisi tapi semua ya Iya, Pak ya? bukan hanya polisi, semua para hukum kita betul perlu direformasi keras ulang.
Oke. Pak Jika, perlukah ada evaluasi pucuk pimpinan polisi yaitu Kapolri Pak, mengingat di zaman Pak Listio Sigit ini memang ada beberapa kasus kematian warga yang kita Iya, lihat. kalau ada tindakan yang seperti ini tentu ada koreksi kan. Nah itu pimpinan lah, yang presiden lah yang harus mengevaluasi itu. Siap. Ada banyak desakan Pak JK untuk Pak Listio Sigit agar mundur atau dicopot Pak JK melihatnya Tidak, saya gimana? tidak masuk ke area itu karena itu masalah. Oke. Siap. Ya. Baik. Pak JK, terima kasih banyak Oke. sudah meluangkan Ya. waktu. Sehat-sehat Ya. selalu ya Pak. Ya, oke. Kita kawal selalu siap. Makasih banyak Pak. Yuk.